Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Amin dengan NPM 22082604143. Sebelum kita memulai presentasi ini, marilah kita membuka doa dengan pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni paman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas remedial block blok psikiatri dengan judul gangguan depresi. Dimulai dari yang pertama itu dari definisi. Gangguan depresi adalah gangguan suasana perasaan atau mood disorder yang ditandai oleh mood depresif, kehilangan minat atau kenikmatan atau anhedonia, dan penurunan energi yang berlangsung 2 minggu, disertai gejala somatik dan kognitif yang mempengaruhi fungsi sosial dan pekerjaan. Untuk etiologi bisa disebabkan karena faktor biologis, itu terjadi penurunan kadar neurotransmitter, kemudian gangguan akses HPA, faktor genetik, dan abnormalitas struktur otak. Selain disebabkan oleh biologis, juga disebabkan oleh psikologis dan sosial. Untuk gambaran klinis, gangguan depresi bisa kita dapatkan dengan gambaran klinis dengan singkatan SIGECAP. Apa itu SIGECAP? Kita mulai dari yang pertama, itu dari S atau sleep, yaitu perubahan pola tidur. I, interest, yaitu kehilangan minat. G, guilt, yaitu perasaan bersalah yang berlebihan. E, energi, terjadi penurunan energi. C, concentration, gangguan konsentrasi. A, appetite, yaitu perubahan nafsu makan. B, psikomotor, yaitu agitasi atau retardasi psikomotor. Dan S atau suicide, yaitu ide, pikiran, atau rencana ingin bunuh diri. Untuk faktor risiko bisa disebabkan karena riwayat keluarga dengan depresi sebelumnya, kemudian bisa jenis kelamin wanita yang sering mengalami gangguan depresi, bisa disebabkan karena stres hidup berat seperti kehilangan, perceraian, dan pengangguran. Kemudian bisa disebabkan penyakit kronis seperti DM, stroke, dan kanker. Kemudian ada riwayat gangguan mental sebelumnya serta penyalahgunaan zat. Untuk gejala utama, yang pertama itu mood depresif, kemudian kehilangan minat dan kegembiraan. Yang ketiga, berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah. Untuk gejala tambahan, yang pertama itu konsentrasi dan perhatian yang berkurang. Yang kedua, harga diri dan kepercayaan diri yang berkurang. Ketiga, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna. Yang keempat, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis. Yang kelima, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri. Kemudian yang keenam, gangguan tidur. Dan yang terakhir, nafsu makannya berkurang. Untuk patofisiologinya dimulai dari pencetus, yaitu stres psikososial atau genetik yang mengakibatkan terjadinya penurunan HP aksis, di mana terjadi peningkatan kortisol yang mengakibatkan kerusakan hipokampus. Selanjutnya terjadi penurunan serotonin, norepinefrin, dan dopamin yang mengakibatkan gangguan sistem limbik dan prefrontal cortex. Selanjutnya terjadi penurunan regulasi emosi, motivasi, dan kognisi, sehingga terjadilah gejala depresi atau kita kenal dengan si gecap. Kemudian selanjutnya yaitu berdasarkan kriteria diagnosis DSM-5, gangguan depresi itu bisa, yang pertama itu gejala berikut selama 2 minggu, termasuk salah satu dari dua pertama. Yang pertama itu mood depresif hampir sepanjang hari, kemudian kehilangan minat atau kesenangan atau anhedonia, perubahan berat badan atau nafsu makan, kemudian gangguan tidur seperti insomnia atau hipersomnia, selanjutnya agitasi atau retardasi psikomotor, kemudian kelelahan atau kehilangan energi, selanjutnya perasaan tidak berharga atau rasa bersalah berlebihan, kemudian penurunan kemampuan berpikir atau konsentrasi, dan yang terakhir itu pikiran kematian atau bunuh diri yang berulang. Selain itu juga menyebabkan distres bermakna atau gangguan fungsi sosial maupun pekerjaan.
Yang ketiga, tidak disebabkan oleh zat atau kondisi medis. Dan yang terakhir, tidak memenuhi kriteria episode manik atau hipomanik. Sementara kriteria diagnosis berdasarkan PPDGJ-3 ada 4. Yang pertama itu episode depresi ringan, di mana 2 gejala utama paling sedikit ditambah 2 gejala tambahan selama 2 minggu. Yang kedua, episode depresi sedang, 2 gejala utama paling sedikit ditambah 3 gejala tambahan selama 2 minggu. Yang ketiga, episode depresi berat tanpa gejala psikotik, di mana 3 gejala utama paling sedikit ditambah 4 gejala tambahan selama 2 minggu. Dan yang keempat, episode depresi berat tanpa gejala psikotik, di mana memenuhi kriteria episode depresi berat disertai waham, halusinasi, atau stupor depresi. Untuk tata laksana farmakologi yang bisa dikasih dengan antidepresan, yang pertama itu golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI. Contoh obatnya sertralin 50 mg 1 kali 1, sehingga serotonin norepinephrine reuptake inhibitor atau SNRI. Contoh obatnya duloxetine 40-60 mg per hari. Kemudian golongan antidepresan tricyclic atau TCA, contoh obatnya amitriptyline tablet 25 mg, dosis maksimalnya 75 sampai 150 mg per hari. Yang terakhir yaitu antidepresan atipikal, contoh banyak mirtazapine tablet 15 dan 30 mg, dosis maksimalnya 15 sampai 45 mg per hari. Kemudian bisa dikasih antipsikotik seperti haloperidol 1,5 mg 3 kali 1. Kemudian bisa dikasih risperidon 2 mg 2 kali 1 atau 2 kali 2. Selanjutnya untuk tata laksana non-farmakologi plus edukasi, yang pertama bisa dilakukan dengan psikoterapi, di mana bisa dilakukan kognitif behavioral terapi atau atau CBT, ubah pola pikir negatif dan perilaku maladaptif. Kemudian interpersonal terapi atau APT, fokus pada masalah hubungan dan peran sosial. Kemudian psikodinamik terapi, gali konflik bawah dasar dan pengalaman masa lalu. Kemudian supportive terapi, dukungan emosional dan motivasi pasien. Yang kedua, edukasi dan manajemen diri, edukasi tentang penyakit dan tanda kekambuhan, kemudian manajemen stres seperti relaksasi, mindfulness, meditasi dan yoga, serta olahraga teratur meningkatkan serotonin dan endorfin. Untuk mekanisme kerja obat, golongan SSRI, mekanisme kerja menghambat pengambilan serotonin yang telah diekskresikan dalam sinaps sehingga kadar serotonin dalam otak meningkat. Yang kedua itu SNRI, mekanisme kerjanya menghambat pengambilan serotonin dan norepinefrin oleh neuropersinaps. Yang ketiga TCA, mekanisme kerja menghambat kembali pengambilan amin biogenik seperti norepinefrin dan serotonin dan dopamin di dalam otak. Yang keempat, antidepresan atipikal, mekanisme kerjanya blokade reseptor muskarinik, adrenoreceptor, dan histamin. Untuk antipsikotik tipikal DRA atau generasi 1 memblok reseptor dopamin D2. Kemudian yang kedua, antipsikotik atipikal atau SDAS atau generasi 2, mekanisme kerja memblok reseptor 5-HT2, efek blokadenya dopaminnya rendah. Kemudian yang terakhir itu prinsip dan rasionalitas pemilihan justifikasi penggunaan obat antidepresan. Yang pertama, tidak semua penderita depresi memerlukan antidepresan. Yang kedua, depresi ringan yang jelas menyebabkan biasanya cukup dengan psikoterapi. Yang ketiga, SSRI memiliki efikasi yang setara dengan antidepresan tricyclic pada penderita depresi mayor. Yang keempat, pada pasien depresi yang tidak merespon antidepresan tricyclic atau TCA dapat diberikan SSRI. Dan yang terakhir, pada gangguan depresi mayor yang berat dengan melankolisis, antidepresan tricyclic atau TCA memiliki efikasi yang lebih besar dari SSRI. Inilah referensi yang saya gunakan. Tadi saya buka dengan salam, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.